Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para hujjaj, segenap tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Al-Furqon, para guru-guru, dan segenap jamaah Masjid Al-Furqon yang tidak dapat disebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan terima kehadiran kita tercatat sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan amal kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir dari kitab Muyasar, tafsir Muyasar, tafsir yang ringan banget. Kalau panjang-panjang lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Surah Ali Imran ayat 31. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Wa fi yaumil qiyamati yaumal jaza tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin yantadiruha. Pada hari kiamat, yaitu hari pembalasan, setiap jiwa akan menemukan kebaikan yang dulu pernah dilakukan. Menunggu balasannya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa ma 'amilat min 'amalin sayyi' tajiduhu fi intidhariha aidan. Dan juga orang-orang yang saat hidup di dunia melakukan keburukan, juga engkau akan dapatkan dia menanti balasannya. Sama yang perbuatannya baik juga menanti balasannya, yang perbuatan buruk juga akan menanti balasannya. Fatamanna law anna bainaha wa baina hadzal amal zamanan ba'ida. Maka semuanya tadi, baik yang melakukan amal kebaikan maupun yang melakukan amal keburukan, sama-sama berangan-angan, berharap. Kalau harap itu kayaknya ada kemungkinan terrealisasi, tapi lebih angan-angan yang nggak mungkin terrealisasi, karena nggak mungkin balik. Masing-masing itu berharap, berangan-angan, seandainya masih cukup waktu untuk beramal. Bagi yang amalnya buruk, ya Allah, coba masih ada waktu untuk memperbaiki. Yang amalnya baik, coba masih ada waktu untuk nambah. Kalau tahu balasannya begini, saya pasti akan tambah yang banyak. Cuma kan saat itu sudah terlambat. Tamanna law anna bainahu wa baina hadzal amali zamanan ba'ida. Fasta'addu li hadzal yaum. Seandainya masih ada waktu panjang, pasti mereka akan siap-siap menghadapi hari itu. Hari menanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khafu batsyal ilahil jabbar. Dan mereka sangat takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha membalas, yang maha menghukum orang-orang yang berlaku buruk. Wa ma hada wa ma shiddati iqabihi fa innahu subhanahu al-muttasif bi kamali rahmah wal ibad. Tetapi wallahu raufum bil ibad. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat dahsyat di dalam menghukum,
tetapi juga Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat yang lain, kamalur rahmah bil ibad. Sangat sempurna kasih sayangnya terhadap hambanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi Allah memiliki dua sifat yang dahsyat di dalam menghukum, tapi juga maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya yang beramal soleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan sifat rahmat Allah ini kalau di dunia berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semua hambanya, mau beriman mau tidak beriman, semuanya mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikasih. Bukan kasih. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya semuanya dikasih. Mau beriman, mau enggak beriman, semua dikasih. Di dunia. Bahkan orang yang enggak beriman kadang-kadang lebih banyak daripada orang yang beriman. Tetapi sifat sayang Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang-orang beriman di hari kiamat. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengulas bahwasanya syarat mendapat mahabbah Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya zahiran wa batinan. Baik zahir maupun batin, bukan hanya beriman secara zahir seperti orang munafik, tapi juga batin. Hatinya juga beriman. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kalau kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau beriman zahiran wa batinan, maka Allah akan mencintai kalian dan akan menghapus dosa-dosa kalian. Fa inna ghafurun lidzunubi ibadi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya, rahimun bihim, dan juga sangat sayang dengan hamba-hambanya yang beriman. Syaratnya apa? Syaratnya asal mau beriman saja, masuk Islam, Allah ampuni dosa-dosanya. Dia orang kafir dari kecil kemudian masuk Islam, semua dosanya langsung otomatis terhapus. Dengan keislamannya itu otomatis terhapus. Berarti enakan itu ya dari kecil kafir terus masuk Islam. Ya cuma kan kita nggak tahu hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja Allah anugerahkan kita sesuatu yang lebih baik, yaitu Allah takdirkan kita lahir sebagai seorang muslim, artinya peluang beramal baik itu lebih panjang dari lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadhihi al-ayah al-karimah hakimah ala anna kullu man idda'a mahabbat Allah ta'ala wa laysa muttabi'an li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba' muti'an lahu fi amrihi wa nahyi fa innahu kadzibun fi da'wah. Dan ayat ini menegaskan bahwa semua orang yang mengaku dicintai oleh Allah, mengaku mendapat mahabbah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengikuti nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesungguhnya taat dengan perintah dan menjauhi larangannya, maka sesungguhnya dia telah berbohong. Itu pasti bohong. Syarat untuk mendapat cinta Allah, mahabbah Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintah dijalankan, yang dilarang ditinggal. Syurah muslimin, kul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, ati Allah bittiba'i kitabih, taatlah kepada Allah dengan mengikuti kitabnya.
Wati'ur rasul bittiba'i sunnati. Dan taatlah kepada Rasul dengan mengikuti sunnahnya fi hayatihi wa ba'da mamati, baik saat Rasulullah masih hidup maupun beliau sudah wafat. Fa inhum a'radu anka, ketika mereka berpaling darimu, wa sarru ala ma hum alaihi min kufrin wa dhalal, dan mereka tetap dalam kekufuran dan kesesatannya, falaisu ahlan li mahabbatillah, maka sesungguhnya mereka tidak layak mendapat mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujazihim ala dzalik, dan mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka lakukan. Ini murajaah saja. Selanjutnya adalah kisah tentang Sayyidatuna Maryam, Sayyidah Maryam. Udhkur ayyuhar rasul ma kana min amri Maryam wa ummiha wa ibniha Isa alaihi salam. Ini merupakan kisah Maryam dan putranya yaitu Isa alaihissalam, untuk menegaskan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Karena prosesnya adalah manusiawi sekali. Litarudda bidzalika ala man idda'a uluhiyata Isa, agar engkau bisa membantah orang yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, au bunuwatuhu lillahi subhanahu wa ta'ala, atau bahwa Isa itu anak Tuhan. Kisahnya gimana? Idqalat imratu Imran hina hamalat, saat istri Imran saat hamil. Istri Imran itu, Imran nama orang, yaitu di zaman Nabi Zakaria ya. Saat itu istrinya Imran hamil. Ya Rab, inni ja'altu laka ma fi batni khalisan lak. Ya Allah, aku pengen anak yang dalam kandunganku ini, aku nazar nanti biar ngurus masjid. Pokoknya nanti kalau lahir, dia tugasnya enggak apa-apa, pokoknya ngurus masjid aja. Khidmata Baitul Maqdis, untuk merawat Baitul Maqdis, karena masjidnya waktu itu Baitul Maqdis di Palestina. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah nazarku ini, innaka anta wahdaka as-sami'u lidu'ai, karena engkau sesungguhnya satu-satunya zat yang maha mendengar doa, al-alim biniyat, yang tahu dengan niatku. Udah nazar. Falamma tamma hamluha wa wada'at mauludaha, tatkala masa hamilnya udah sempurna, kemudian lahir anaknya, qalat, ini istrinya Zakaria mengatakan, ya Rabb, inni wada'tu ansa, ya Allah lahirnya kok perempuan, padahal mau jadi marbot, kok perempuan lahir. La tasluhu lil khidmah fi Baitul Maqdis. Kalau perempuan kan enggak cocok untuk khidmah mengurus Baitul Maqdis. Wallahu a'lamu bima wadat, padahal Allah ia lebih tahu dengan apa yang ia lahirkan. Masih di kandungan juga Allah sudah tahu bahwa itu yang lahir adalah perempuan. Ibunya aja yang baru tahu ketika lahir. Karena zaman itu yang pertama memang belum ada USG ya, USG. Dan selain tentu hanya Allah yang tahu bahwa bayi itu akan lahir laki-laki atau perempuan. Orang tahu karena ada teknologi USG, itu pun ya ketika sudah jadi, sudah kebentuk gitu sehingga bisa diintip. Sebelum itu ya belum bisa diketahui apakah jadi laki-laki atau perempuan. Karena itu bagian dari salah satu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun juga nggak tahu.
bahwa si fulan anaknya laki-laki atau perempuan, malaikat juga enggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu a'lamu bima wadat. Allah yang lebih tahu apa yang ia lahirkan tanpa disampaikan juga Allah tahu. Maka wa sawfa yaj'alullahu laha sya'nan. Allah juga lebih tahu, Allah yang nanti akan mengatur gitu. Mengatur Maryam qalat walaysa dzakaru kal unsa. Ibunya mengatakan, tapi kan laki-laki beda dengan perempuan. Maksudnya untuk berkhidmah ke Baitul Maqdis tentu berbeda laki-laki dan perempuan. Li'anna dzakara aqwa 'alal khidmah wa aqwa biha, karena laki-laki tentu lebih kuat untuk berkhidmah kepada masjid dibanding perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku namakan bayi ini dengan nama Maryam. Wa inni hasantuha bika hiya wa dzurriyyata minasyaitonir rajim al-matrud min rahmati, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah agar bayi ini dan keturunannya engkau jauhkan dari setan yang terkutuk. Fastajaballahu du'aaha, maka Allah Subhanahu wa taala ijabah doa Maryam. Wa qabila minha nadraha, dan Allah terima nazarnya, yaitu akan jadikan bayi ini menjadi apa? Marbot Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Allah terima. Wa tawalla ibnataha Maryam bi ri'ayah fa ambataha nabatan hasanan. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diserahkan Allah yang ngatur bagaimana perawatan bayi ini. Akhirnya Maryam tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa yassarallahu la Zakaria alaihi salam kafilan. Allah mudahkan Nabi Zakaria untuk menjadi penanggung. Yang nanggung kehidupannya adalah Nabi Zakaria. Fa askana fi makani ibadati, maka Maryam ditaruh di tempat ibadah mihrab. Karena sekarang ya, imaman gitu. Pokoknya di situ aja, nggak kemana-mana. Wa kana kullama dakhala 'alaiha hadzal makan wajada inda rizqa hani'an mu'addan. Tapi kan sebelumnya dulu rebutannya. Siapa yang ini kan sudah dinazar, diwakafkan untuk ngurus Baitul Maqdis. Sehingga orang-orang Bani Israel waktu itu rebutan. Siapa yang akan menanggung ini, makannya yang ngurus ini siapa? Tapi akhirnya kemudian disepakati untuk diundi. Diundi dan muncullah nama Zakaria. Sehingga kemudian yang bertanggung jawab mengurus Maryam adalah Nabi Zakaria. Tapi setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke mihrab untuk ngasih makan ke Maryam, ternyata di situ sudah ada makanan. Sudah tersedia makanan yang enak, sudah tersedia. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hada?" Ini dari mana gitu? Sudah ada gitu. Qalat huwa rizqun min indillah. Itu ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bifadli yarzuqu man yasha min khalqi bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya itu akan memberi rizki kepada orang yang dikenai bighairi hisab, enggak pakai hitungan. Enggak hitung-hitungan. Kalau hambaku rajin sholat, ya saya kasih rezeki banyak. Kalau hambaku malas sholat, saya kurangi. Itu hitung-hitungan. Kalau hambaku rajin kerja, ya
dikasih rezeki yang lancar. Kalau malas-malesan nggak dapat, itu hitung-hitungan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah bisa memberi rezeki kepada hambanya karena bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Mau kerja, mau gak kerja, mau rajin ibadah, nggak rajin ibadah, Allah kasih rezeki aja gitu. Nggak pakai hitung-hitungannya nanti. Di akhirat itu. Bighairi hisab. Dan di antara hamba yang diberi rezeki bighairi hisab itu adalah orang-orang yang menjaga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa pada Allah akan senantiasa diberikan jalan keluar dari permasalahannya dan diberi rezeki bighairi hisab, tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di satu sisi Nabi Zakaria ini terus berdoa, dia ngurusin anak orang bahasanya begitu. Tapi beliau sendiri belum punya keturunan. Sudah sepuh. Rambutnya udah putih semua. Belum punya keturunan. Iya. Pokoknya udah putih semua. Udah dalam satu riwayat ya. Umurnya udah 90-an lah ya. Tapi ya itu kan riwayat wallahu alam bisawab. Karena orang dulu kan umurnya panjang-panjang. Tapi yang jelas sudah tua, tapi belum punya keturunan. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tapi terus saja berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Keturunan yang saleh. Ya Rabbi, a'tini min indika waladan salihan mubarakan. Anugerahkanlah padaku keturunan yang baik, yang saleh, yang penuh keberkahan. Innaka sami'ud du'a liman da. Sungguhnya engkau mendengar doa orang yang berdoa. Itu doa Nabi Zakaria itu dari muda ya. Sampai sudah berubah. Belum punya keturunan, tapi Nabi Zakaria tidak pernah bosan untuk berdoa. Ini diceritakan Allah kepada kita agar kita mengambil pelajaran. Termasuk berdoa itu kadang-kadang harus sabar, kok nggak diterima-terima, ini kapan ini? Allah tahu kapan doa kita harus dikabulkan. Yang menyebabkan, di antara yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah karena kita ragu bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Karena bagian dari adab berdoa itu wa anta mutayakin. Engkau harus yakin bahwa doamu akan dikabulkan. Karena bagi Allah apa yang kita minta itu kecil. Saya ingat dulu ada kiai di tempat saya, dan rumahnya itu di seberang rumah mertua ya. Tapi dulu saya belum mantunya. Kiai Misbah Zainul Mustafa. Beliau ini masih ini Pak D-nya Gus Mus ya. Gus Mus. Dan ini Gus Yahya sekarang yang ketua PBNU. Baik Pak D-nya. Itu suatu hari ada kiai kampung lah. Datang sowan. Kiai, doa saya kok nggak kabul-kabul. Doa lama kok nggak kabul-kabul. Maka Mbah Misbah ini langsung hus gitu. Hus. Bahasa beliau tuh, mulutmu itu yang bikin doanya nggak kekabul. Ya karena omonganmu itu, omongan nggak kekabul-kabul itu yang menyebabkan doamu tidak terkabul. Karena kamu ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak boleh.
kok doa saya nggak kabul-kabul. Nggak boleh ngomong. Justru omongan itu yang menyebabkan doa itu tidak terkabul. Udah sabar aja doa terus. Seperti Nabi Zakaria. Fanadathul malaikatu. Maka Nabi Zakaria ini dipanggil oleh malaikat. Panggilnya maksudnya diomongi, maksudnya diomongi kayak dari jarak jauh itu, ada suara. Fanadatul malaikatu wa huwa waqifun baina yadayillah fi makani salati yad'u Allah. Saat Nabi Zakaria itu lagi menghadap Allah, lagi sholat, dipanggil malaikat. Maksudnya malaikat itu bilang, Annallaha yukhbiruka bi khabarin yasuruk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menyampaikan kabar gembira untukmu. Apa kabar gembira? Wa huwa annaka saturzaku biwaladin ismu Yahya. Bahwa engkau akan diberi rezeki seorang anak yang namanya Yahya. Namanya pun langsung dikasih. Nanti kamu akan dikasih rezeki anak namanya Yahya. Jadi belum lahir pun juga udah dikasih tahu namanya. Namanya Yahya. Ini salah satu orang yang langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Yahya. Yusaddiqu bi kalimatin minallah wa huwa Isa bin Maryam alaihissalam. Dia nanti akan percaya dengan kalimat Allah, yaitu Isa bin Maryam akan percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, akan artinya beriman, wa yakunu Yahya sayyidan fi qaum, dan Yahya juga akan menjadi pemimpin di kaumnya. Lahul makana wal manzil al-aliyah, punya posisi yang penting. Wa husuran la ya'ti dzunub wa syahadat wa syahawat ad-darah, dan dia adalah orang yang terjaga. Terjaga dari apa? Dari melakukan dosa dan mengikuti syahwat yang berbahaya. Jadi Allah sudah ngasih kabar. Doanya itu kan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Ini Allah jelaskan. Pengertian keturunan yang baik adalah yang sebagaimana di ayat berikutnya itu apa? Dia punya posisi terhormat di tengah masyarakat. Kemudian terjaga dari melakukan dosa dan juga mengikuti syahwat. Kadang-kadang kita menganggap anak yang baik itu pada potongan yang pertama aja. Dihormati di masyarakat, punya posisi penting, udah cukup, padahal harusnya ada potongan yang kedua. Tidak hanya itu, tapi dia terjaga dari melakukan dosa dan mengikuti hawa nafsunya, syahwat. Kalau dua-duanya ini ada, itu memang anak yang benar-benar membanggakan. Udah jabatannya penting gitu kan. Terus terjaga dari dosa, itu namanya dzurriyyatan thayyibah. Artinya memang itu manusiawi ya, ketika orang bangga punya anak yang punya jabatan, punya kerjaannya udah seneng, apalagi pekerjaannya yang penting gitu. Tentu yang lebih sempurna adalah ketika dia juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan syahwat. Wa yakunu nabiyyan minas shalihin, dan nanti dia akan terpilih menjadi nabi termasuk hamba-hamba yang saleh, alladzina yalqau fis shalah dzurriyyatahu, yang kesolehannya itu juga akan diikuti oleh keturunan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ngasih kabar gembira. Anak yang namanya Yahya nanti akan beriman, menjadi pemimpin yang soleh. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Nabi Zakaria berkata,
ya gembira tapi juga masih bertanya, Annali, ya Rab, bagaimana mungkin aku punya anak? Ma'ana syekhu qad balagat mini mablagha. Aku udah tua banget. Wa mraati akhir, istriku mandul. Saya sudah tua banget, istriku mandul. Jadi pintunya udah secara teori udah tertutup untuk punya keturunan. Kalau istrinya subur, dia tua masih mungkin. Tapi udah tua, istrinya mandul juga gitu. Maka kemudian qala, malaikat mengatakan kadzalika yaf'allahu ma yasha' minal af'alil ajibah al-mukhalifah lil 'adah. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Kuasa untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Biasanya itu ya orang punya keturunan umur muda, istrinya masih muda juga. Ini istrinya juga udah tua, mandul juga gitu. Kesempurnaannya lengkap untuk tidak punya anak. Tapi Allah bisa melakukan apapun walaupun itu tidak biasa. Tidak biasa. Itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Zakaria rabbi ij'alli alam. Ya udah kayak gitu. Coba ya Allah berikan aku tanda bahwa aku memang mau punya keturunan. Jangan bahasa kita udah kadung seneng nanti ternyata nggak jadi gitu. Apa tandanya kalau benar-benar aku akan punya keturunan? Maka liyahsulali asurur, agar aku benar-benar gembira. Qala alamatuka allati talabta alla tastati'a tahadus ila nas salasata ayyam illa bi isyaratin lahum. Tandanya bahwa kamu benar-benar akan mendapat keturunan adalah engkau enggak akan bisa bicara kepada orang selama 3 hari. Enggak bisa ngomong. Kecuali hanya dengan isyarat. Jadi selama 3 hari itu nanti Nabi Zakaria itu enggak bisa ngomong. Kecuali hanya dengan isyarat. Ma'annaka sawiyun, padahal engkau adalah bukan orang bisu. Tapi tiba-tiba nanti engkau tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Dan akhirnya memang benar, Nabi Zakaria nggak bisa ngomong 3 hari. Itu pertanda bahwa janji Allah itu benar. Wa fi hadza al-muddah aksir min dzikri rabbik. Dan selama 3 hari itu, karena engkau nggak bisa ngomong, perbanyaklah zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallilahu awakhira an-nahar wa awail, dan sholatlah menghadap Allah di awal hari dan di akhir hari. Karena dulu perintahnya sholat ini enggak seperti kita 5 waktu. Perintah sholat untuk Nabi Zakaria itu pagi dan petang. Sholatnya itu ada sholat pagi dan petang. Dan itu juga diikuti oleh Rasulullah Muhammad SAW saat awal-awal diutus sebagai nabi. Sebelum ada perintah sholat 5 waktu, sholatnya sholat pagi dan petang. Jadi pagi di waktu subuh dan di sore hari di waktu maghrib. Itu kisah Nabi Zakaria. Dan terakhir kisah Maryam. Kalau tadi lahirnya Maryam, ini ketika Maryam sudah dewasa. Ya Maryam, wahai Maryam, wadkur ayyuhar rasul, ingatlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina qalatil malaikah, ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, innallah ikhtaraki li ta'ati wa tahharaki minal akhlaqi radhilah. Sesungguhnya Allah telah memilihmu untuk menjadi hamba yang taat
dan mensucikanmu dari akhlak yang tercela. Wakhtaraki ala nisa'il alamin fi zamanik, dan Allah telah memilihmu menjadi wanita terbaik di zamanmu. Ya Maryam, dawami ala ta'ah li rabbik. Wahai Maryam, tetaplah engkau terus-menerus dawam dalam taat kepada Tuhanmu. Waqumi fi khusyu'in wa tawadhu, dan salatlah engkau dengan khusyuk dan tawadhu. Wasyudi warka'i marrakin, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya itu sholatnya berjamaah. Syukran illahi ala ma'aulaki min ni'ami, sebagai bentuk terima kasih dan syukur engkau kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan engkau banyak nikmat. Dzalikal ladzi qasasnahu 'alaik, itu yang telah aku ceritakan kepadamu wahai Rasul, min akhbaril ghaib, terkait dengan berita gaib, allati auhahallahu ilaik, yang Allah wahyukan kepadamu, idlam takun ma'hum hina ikhtalafu. Kisah tentang Maryam, kisah tentang Nabi Zakaria, itu adalah kisah gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak disaksikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bagian dari untuk membuktikan bahwa itu adalah wahyu. Itu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah takdirkan tidak bisa baca, tidak bisa menulis, sehingga Rasulullah tidak pernah membaca kitab-kitab Nabi terdahulu. Dan Allah takdirkan Rasulullah itu enggak pernah belajar kepada siapapun, enggak pernah belajar pada siapapun. Itu juga sebagai bukti bahwa yang mengajar Nabi Muhammad itu langsung Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa cerita ini dan itu, khususnya kisah Nabi terdahulu. Kalau bukan Allah, tentu Nabi tidak tahu. Itu seandainya Nabi pernah belajar kemana, mondok di mana, justru orang nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Dia tahu karena pernah mondok, pernah belajar. Ini Nabi nggak pernah belajar di mana, nggak pernah sekolah. Tapi kemudian tahu kisah apa yang terjadi di masa lalu. Maka itu untuk menegaskan bahwa beliau benar-benar seorang Nabi yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, engkau tidak hadir saat mereka, yaitu Bani Israel, itu berselisih siapa yang akan mengurus Maryam, siapa yang paling berhak, sampai hampir berantem mereka. Sehingga kemudian terakhir dibikin undian. Dan ternyata yang muncul adalah Nabi Zakaria. Sehingga dia beruntung punya kewenangan mengurus Nabi Zakaria. Wa ma kunta ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau juga tidak tahu saat malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, innallaha yubashshiruki biwaladin yakunu wujuduhu bi kalimatin minallah. Ya Maryam, Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan akan diberikan kepadamu seorang anak yang hadirnya itu karena kalimah Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada suami. Yang hadir itu disebabkan oleh bi kalimati minallah, atau disebabkan karena kalimah firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu lahu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kun, jadilah. Nanti Allah akan memberikan keturunan kepadamu disebabkan satu perintah Allah, yaitu kun, jadilah, fayakun, maka anak itu juga jadi. Ismuhu al-Masihu Isa bin Maryam, yang namanya adalah Isa putra Maryam. Lahul jahul azim, punya kedudukan penting baik di dunia maupun di akhirat. Wa minal muqarrabin indallah yaumil qiyamah, dan dia nanti termasuk hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat.
Masyaallah muslim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah penting Nabi Zakaria, kisah Maryam. Ini merupakan kisah di kalangan Bani Israel. Karena semuanya itu ada terjadi di lingkup Bani Israel. Untuk menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, sehingga kemudian Allah kasih tahu kisah sesungguhnya. Kenapa Isa lahir di dunia? Prosesnya itu bagaimana? Sehingga kemudian memang tidak layak dan tidak boleh dianggap sebagai Tuhan, karena manusia biasa, lahir dari manusia. Memang melalui proses yang tidak biasa, tetapi sebelum itu semua tidak hanya perjalanan Nabi Isa aja yang nggak biasa. Sebelumnya Nabi Yahya juga lahir dari kondisi yang tidak biasa. Memang ada ayah dan ibu, tetapi secara teori juga sudah tidak melahirkan lagi. Wah, istrinya udah tua, mandul juga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, maka lahir seorang anak juga. Maka ketika lahir Isa, ya itu biasa aja. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Tapi itu hanya Nabi Isa aja. Nggak ada yang lain. Nggak boleh ada orang hari ini kemudian bercerita, kenapa hamil? Pokoknya ada. Nggak bisa, nggak boleh. Itu hanya Nabi Isa alaihi salam. Surah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kisah Nabi Isa dan Nabi Zakaria ini menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maha kuasa atas segalanya. Dan kita tidak boleh pesimis ketika kondisi kita belum seperti yang diharapkan. Terus berdoa, tidak boleh putus asa, karena Nabi Zakaria itu berdoa sampai saat tua baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelajaran, dan hingga kita juga tidak boleh putus asa kalau baru sehari 2 hari berdoa belum terkabul. Nanti yang berharap mungkin pemimpin yang terbaik belum terkabul, ya sabar. Ya belum Allah karuniakan, mungkin gitu. Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Mungkin kita diharapkan lebih banyak istighfar, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, atau yang lain. Yang jelas tidak boleh seorang hamba itu berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Syarul muslim rahimakumullah. Demikian yang dapat disampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa saddidna fil qawli wal fahmi wal 'amal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa waladan salihah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ikhtim lana bi khatimati sa'adah wa ja'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.